أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمنا الصواب والحكمة وجنبنا الزلال. Insyaallah rahimahullah, kita melanjut kajian fikih masih dalam bab salat. Malam ini insyaallah kita akan membahas tentang sunnah ab'ad dalam salat. Di awal-awal kita sampaikan bahwa ada 3 poin dalam sholat. Pertama rukun sholat. Nah, kita bahas alhamdulillah. Yang kedua sunnah ab'ad. Yang ketiga sunnah hayat. Nah, malam ini insyaallah kita akan sama-sama mudzakarah tentang sunnah ab'ad. Apa itu sunnah ab'ad? Dan sunnah ab'ad dalam salat adalah yang mana jika sunnah ini tertinggal sengaja maupun tidak sengaja maupun tidak sengaja, disunnahkan sujud sahwi. Itu namanya sunnah ab'ad. Yang mana jika tertinggal sunnah ini, kita sengaja meninggalkan ataupun karena kelupaan, maka disunnahkan sujud sahwi. Ada 2. Pertama tasyahud awal. Nah, ini banyak orang salah paham. Kira tasyahud awal itu wajib. Dia kira tasyahud awal itu harus atau wajib, sehingga tak jarang kita temukan di masjid-masjid ketika imamnya kelupaan tasyahud awal, makmumnya siapa wajib? Subhanallah. Tetap pula si makmum dia duduk harus duduk si imam. Akhirnya imam tadi duduk. Nah, imam yang misalkan tak tahu kalau posisinya harus teruskan, malah duduk, malah batal sholat si imam. Nah, jemaahnya pun akhirnya batal nanti. Nah, maka perlu diketahui tasyahud awal hukumnya sunnah. Jadi jika kita berjamaah, ibu-ibu misalnya berjamaah atau bapak-bapak berjamaah di masjid, nemu imam yang kelupaan, entah itu kelupaan, entah ngeprank jamaahnya tahu hukum ini misalkan. Nah, kalau kita nemu si imam bangkit dari tidak tasyahud awal, dia langsung bangkit berdiri, maka kita tidak perlu subhanallah, langsung ikut imam saja. Tapi kalau imamnya posisinya belum berdiri, baru hampir akan berdiri, misalkan contohnya Bu ya, imam dari sujud, seharusnya kan duduk tasyahud awal, imam malah Allah, posisi gini. Dan makmum nggak tahu nih, nggak respon ini sih, imam nggak kaget, langsung terus subhanallah. Kalau imamnya respon, langsung tak jadi bangkit, gitu dong. Ini tidak masalah. Tapi kalau setengah Allah, setengah berdiri, jangan lagi subhanallah. Ya sudah, imamnya lah dihukumi dia berdiri. Nah, kalau imam dalam posisi berdiri, maka imam tak boleh duduk. Kenapa tak boleh duduk? Karena posisi berdiri sekarang dia adalah kegerakan wajib, yaitu ke rakaat ke-3. Nah, kalau dia kembali, si imam kembali duduk, maka batal sholatnya. Kenapa? Karena dia kembali ke yang sunnah. Kalau sudah posisi wajib, maka kita tidak usah kembali ke posisi sunnah. Ini kalau kejadiannya di imam. Tapi kalau kejadiannya di makmum, misalkan Bu, kalau orang-orang luar itu mereka imamnya tidak kayak kita di Indonesia. Kita kan kalau tasyahud awal atau tasyahud akhir, suaranya berubah. Allah. Nah, kalau orang-orang luar tidak berubah, mereka tetap Allahu
Akbar, rukun tasyahud awal, rukun tasyahud akhir. Kita yang tidak tahu bangkit kita pas lalu ya berapa akhirnya. Nah, misalkan posisi kita sebagai makmum tasyahud awal, misalkan ikam menjam Pak, sholatnya menjam, sholat menjam makmum. Tadi misalkan ikam menjam mungkin biar fokus dan khusyuk misalkan menjam makmumnya imam dan makmum yang lain duduk tasyahud awal. Pakai dari sujud Allahu Akbar, ikam terus bangkit. Menjam. Pas buka mata, beruntungan juga. Nah, kalau posisi makmum, kita sebagai makmum boleh balik ke posisi tasyahud awal. Kita ulang. Jangan bukan kan sunnah juga ini. Nah, tidak boleh. Kenapa makmum harus ulang? Karena sama-sama wajib. Berdirinya dia wajib dan sekarang dia mengikuti imam juga wajib hukumnya. Nah, maka dia lebih diutamakan mengikuti imam. Walaupun imamnya sekarang dia mengerjakan yang sunnah, tapi karena ini adalah sholat berjamaah harus mengikuti imam. Maka dia kembali lagi ketika dia sudah sadar bahwa sekarang keadaan posisi tasyahud awal, maka si makmum kembali tidak perlu takbir langsung kembali duduk dan bagi tasyahud awal seperti yang lain. Kalau posisi sholat sendiri, kalau sholat sendiri nggak usah ngulang gitu. Jika sholat zuhur, sholat asar misalkan, kelupaan tasyahud awal pas bangkit baru teringat, tidak usah diulangi. Teruskan saja sholatnya. Nanti di akhir sholat sebelum salam, setelah fil alamin innaka hamidum majid, sebelum salam kita sujud sahwi. Nah, mungkin Allah kita tahu semua tata cara bersujud sahwi. Nanti ada di sini juga ada disebutkan. Nah, tasyahud awal ini bukan hanya tasyahud awalnya yang sunnah ab'am. Berikut yang lainnya, tasyahud awal ini judulnya. Dalamnya itu ada cabang-cabangnya. Tasyahud awal, kemudian duduknya. Artinya walaupun ikam tasyahud awal tapi posisinya baring ini baring bagian tidak uzur. Kalau yang uzur tidak masalah. Atau posisi ikam berdiri misalnya. Berarti tasyahud awal, maka dihitung tidak berarti tasyahud awal, tetap disunahkan sujud sahwi. Kemudian salawat kepada Nabi tidak ada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai sini enggak ada. Langsung bangkit. Juga harus sujud sahwi. Karena sepakat itu salawat minimal Allahumma sholli ala Muhammad minimal. Nah, jadi kalau ikam misalkan menemukan imam ini duduk tasyahud awal tadi, duduk tasyahud awal, tapi pas sebelum salam dia sujud sahwi. Dia sebagai makmum kan bingung, perasaan ada ini ketinggalan imam ini, perasaan imamnya aman-aman aja tadi sholatnya. Nah, kita sebagai makmum tetap ikut sujud sahwi walaupun kita tidak lupa. Kalau imam sujud sahwi, entah itu apa ketinggalan imam, tetap kita harus ikut juga. Nah, ini mungkin bisa jadi si imam ini kelupaan baca sholawat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar. Pas bangkit baru teringat, tidak baca sholawat. Maka si imam ada sekedar kesadaran dia sendiri harus sujud sahwi nanti sebelum salam. Karena tasyahud awalnya tidak lengkap, sehingga tetap dituntut untuk sujud sahwi. Dan perlu diketahui hukum sujud sahwi ini sunnah. Jadi kalaupun ikam tidak sujud sahwi, tetap sah sholatnya, Jadi bukan hanya saja duduk atau bukan saja hanya baca saja banyak. Ini tasyahud awal. Kalau tasyahud awal minimal Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau tasyahud akhir minimal Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi kalau di tasyahud akhir ikam kelupaan baca wa ala ali Muhammad, hanya Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Baru sadar tuh, tadi aku tidak pakai wa ala ali Muhammad. Maka disunahkan sujud sahwi.
sah sholatnya, cuma tidak lengkap, tidak baca sunnah ab'adnya. Jadi kita ulangi, sunnah ab'ad dalam tasyahud awal ini bukan hanya saja tasyahudnya, berikut dengan sholawatnya, minimal Allahumma sholli ala Muhammad. Ini tasyahud awal pertama. Yang jika tertinggal sengaja maupun tidak sengaja kita disunahkan sujud sahwi. Ikam sengaja misalkan, tidak tasyahud awal, udah sujud langsung bangkit sengaja biar cepat sholatnya misalkan, maka tetap disunahkan sujud sahwi. Lah bukannya sujud sahwi itu untuk kelupaan. Arti sahwi itu kan kelupaan. Sujud sahwi, sujud karena lupa. Ini kan sengaja ditinggalkan. Kok juga harus sujud sahwi? Ya, itu hanya sekedar nama saja sujud sahwi. Tapi sujud sahwi ini diperuntukkan untuk sunnah-sunnah yang tertinggal, sunnah ab'ad namanya, yang tertinggal dalam sholat. Tidak semua sunnah, tidak semua sunnah, hanya sunnah-sunnah ab'ad saja. Ini yang sekarang kita bahas adalah sunnah-sunnah ab'ad. Yang pertama tadi tasyahud awal. Tasyahud awal berikut dengan Allahumma sholli ala Muhammad, ya salawatnya. Jadi baca juga salawatnya. Terus kalau kita baca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita, tidak masalah tambah pahala banyak salawat kan. Bukan berarti kalau sampai fil alamin innaka hamidum majid tidak kuat, boleh saja dan membatalkan sholat. Kan intinya salawat. Salawat itu tidak ada batasnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita, atau salawat yang lain yang pakai misalkan. Yang penting minimalnya ada Allahumma sholli ala Muhammad, atau nak pakai Sayyidina juga lebih bagus. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad itu lebih bagus, lebih afdal. Pertama tasyahud awal. Yang kedua qunut di waktu subuh. Kapan tempatnya? Setelah i'tidal, setelah sami'allahu liman hamidah di rakaat kedua, kita disunahkan untuk qunut, baca qunut. Nah, qunut ini pun bukan hanya saja baca Allahumma hdina fiman hadait wa afina. Ada juga poin-poinnya yang harus kita baca. Nah, dalam qunut ini jangan sampai tertinggal. Pertama, apa namanya itu? Yang terakhir, yang terakhirnya wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Jangan sampai tertinggal salawat dan salam untuk Nabi, keluarga Nabi, dan untuk sahabatnya. Artinya kalau ikam salawat di akhir wassallallahu ala Muhammad wasallam Allahu Akbar, tetap dihitung masih kurang qunutnya, sehingga disunahkan sujud sahwi. Nah, dalam qunut ini penutupannya ditutup dengan salawat dan salam untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarga beliau, untuk sahabat beliau, yang biasanya dibaca oleh imam sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Salawat salim, ujungnya salim, untuk salawat dan salam maksudnya, untuk keluarga, untuk beliau, keluarganya dan sahabatnya. Kalau kurang sahabat tidak dibaca sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim Allahu Akbar, ini juga disunahkan sujud sahwi karena tidak lengkap qunutnya. Maka harus diperhatikan, bukan sekedar qunut, tapi juga yang penutupannya tadi harus dibaca salawat dan salam untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya dan sahabatnya. Nah, ini kembali lagi kepada imam-imamnya, harus paham yang dibaca ini. Jangan sampai kita ngapal, tidak tahu salah ngapal atau salah baca dalam qunut. Nah, dan juga perlu dihimbau untuk para jemaah, dan mungkin bisa disampaikan jemaah yang lain, ini dalam qunut ini, karena mungkin wallahu a'lam sebagian kita tidak tahu, tidak paham artinya, sehingga amin saja teriakhirkan. Amin, 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 amin. Atau sebagian imam macinya pelan-pelan. Oh iya, makmum bingung. Nggak perlu makmum ini sekarang. Nah, macinya apa kadang? Nah, amin, tapi imam tidak bersuara, bingung akhirnya. Nah, ini kesalahan dalam berjamaah. Pertama, si imam
tidak perlu mensirkan suaranya di ucapan fa innaka taqdi. Memang di sini bukan tempat dulu, tempat memuji Allah di sini. Jadi dalam Qur'an itu Bu, 5 poin minta, 5 poin muji. Pertama, Allahumma hdina fi man hadayt, wa 'afina fi man 'afayt, wa tawallana fi man tawallayt, wa barik lana fi ma a'tayt, wa qina syarra ma qadayt. Ini minta semua. Yang namanya minta, nyebutnya apa Bu kita? Amin. Arti amin apa? Istajib lana. Doa kabulkan ya Allah, kabulkan ya Allah, itu arti amin. Jadi 5 yang diminta oleh imam kita aminkan. Nah, baru yang keenamnya, 6, 7, 8, 9, 10-nya itu puji-pujian. Ikam puji Allah, ikam sebut amin, cocok artinya. Ya Allah, Engkau yang Maha Kuasa, amin, kabulkan ya Allah. Karena cocok. Kita muji Allah, tapi kita nyebut kabulkan ya Allah. Apa yang dikabulkan? Sekarang ikam posisinya muji, bukan minta. Nah, di ucapan fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, innahu la yadhillu man walayt wa la ya'izzu man 'adayt. Tabarakta rabbana wa ta'alayt, falakal hamdu 'ala ma qadayt. Di sini kita muji Allah semua. Maka tak usah nyebut amin. Kalau cerita-cerita guru-guru kami, kalau di Arab sana mereka nyebut ya Allah ketika fa innaka taqdi wa la tu'alik, ya Allah. Memuji Allah atau mancing juga kayak imam. Fa innaka taqdi wa la tu'alik, innahu sama-sama mancing kayak imam juga, karena posisinya sama-sama muji Allah. Baru setelah itu nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ya Allah, kami mohon ampun, kami bertaubat ya Allah kepada Engkau. Baru amin. Amin pula. Baru wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Amin pula. Nah, jadi intinya yang 5 tengah-tengah ini yang kita tidak perlu nyebut amin. Yang dulunya wallahu a'lam, mungkin imam-imam dulunya karena ngelihat si makmum ini kok nyebut amin, pindah takbir. Jadi pelan-pelan masuk pindah takbir. Tapi kasihan si makmumnya pula. Bingung sekarang makmumnya. Nak maju tidak apa, nak amin tapi tidak bersuara gitu ya. Nah, ini yang perlu kita sampaikan ke masyarakat. Jadi tetaplah imamnya bacanya jahar, semua baca jahar agar sama-sama puji Allah Subhanahu wa taala. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Kalau kita misalkan yang tidak hafal, tinggal nyebut ya Allah, ya Allah, ya Allah dalam hati. Kalau keras-keras ini orang kan enggak aliran pula tadi ini gitu. Ya Allah, bukannya amin itu kan. Karena orang umum tahunya ini bacanya amin semua. Ini bacanya amin. Itu dalam masalah qunut. Nah, dalam masalah qunut ini memang ada khilaf antara ulama. Kalau kita mazhab Syafi'iyah dan ini memang mazhab mayoritas umat muslim di Indonesia. Nah, jadi mayoritas umat muslim di Indonesia, kita sebagai masyarakat umum, termasuk kami juga kan, kita ikut saja ulama kita. Mayoritas kita di Indonesia dari dulunya mazhab Syafi'i. Ya sudah, kita jangan icak-icak perlu ikut ke Mekah, sana kan pusat Islam, harus ikut sana. Ya silakan jika bawa syekhnya ke sini untuk ngajarin mazhab mereka. Mereka di sana punya mazhab sendiri, punya pendapat sendiri, punya imam sendiri. Kalau kita imam Syafi'i merujuknya, Imam Syafi'i pakai qunut. Kalau di sana ada Imam Ahmad, ada Imam Malik, ada Imam Abu Hanifah, bisa di luar sana, sehingga beda-beda ajar pengerjaannya. Jadi yang benar mana Ustaz? Semuanya benar. Nah, kalau kita merujuk ke dalil-dalil yang pakai qunut benar semua. Dalil yang tidak pakai qunut benar semua. Nah, kok bisa sama-sama benar? Tapi kan si kok pakai si kok enggak? Itulah rahmat. Islam itu rahmat, kemudahan. Coba seandainya semua diwajibkan pakai qunut. Nah, yang tidak apal kan tidak sah sholat subuh kan? Nah, yang ini repot. Sehingga ada pilihan, ada yang pakai, ada yang tidak. Dan kebetulan alhamdulillah kita di Indonesia ini mayoritas kita mazhab Syafi'iyah, yang mana qunut itu lalurah di mana-mana. Bahkan aneh kalau ada orang tak pakai qunut, mungkin sebagian dari kita enggak mungkin tidak apal atau bukan tidak apal. Mungkin beliau tadi berpendapat atau ngambil pendapat ulama yang tak pakai qunut. Intinya gimana? Intinya Bu, kalau kita sholat di tempat orang yang berqunut, sholat di tempat orang yang tak pakai qunut, tidak usah pakai qunut. Nah, jadi nyaman. Dan alhamdulillahnya kita di Indonesia ini rata-rata pakai qunut.
Kalau kebetulan ikam singgah di masjid, dia tak pakai kunut, nah sudah, kita tidak pakai kunut. Jangan ikam sendiri. Oh, kurang ini jamaah satu bulan ya. Udah kita jauh sampai kunut gitu ya. Tapi kalau ikam terbiasa, terbiasa pakai kunut, nanti tidak masalah. Ketika sebelum salam, ikam sujud sahwi sendiri. Nah, tidak masalah. Tapi pas waktu kunutnya tidak usah ikam baca kunut. Ikam tetap ikut sujud. Nanti sebelum salam, ikam sujud sahwi sendiri. Tidak masalah. Tidak akan orang ketahuan. Tidak akan orang ini ya. Sebut saja aku dari dulunya terbiasa pakai kunut. Nah, orang yang terbiasa pakai kunut, ketika tidak pakai, sengaja ditinggalkan maupun tidak sengaja disunahkan sujud sahwi. Tidak masalah. Yang penting kita tidak menyelisih imam. Jangan sampai nanti imam sujud, ikam sendiri pada kunut. Nah, ini ketinggalan nanti. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi kalau posisi sholat di tempat yang tak pakai kunut, kita ikut saja tak pakai kunut. Ada yang versi panjangnya bu, kunut itu versi panjangnya. Ini jarang orang baca. Biasanya kita sudah awam yang dibaca ketika Ramadan, banyak-banyak Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjudu wa ilaika nas'a wa nahfidz, panjang doanya. Di Indonesia jarang baca doa kunut seperti itu. Allahumma shalli ala sayyidina. Nah, waktu kunutnya setelah rukuk. Kalau mazhab Maliki ada kunut, tapi mereka kunutnya sebelum rukuk. Jadi setelah majelis sholat, misalkan qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sebelum rukuk, Allahumma hdina fi man hadait. Dia dua kunut sebelum rukuk. Kalau seandainya kita bermakmum dengan imam yang bermadzhab Maliki, yang mana mazhab Maliki kunutnya sebelum rukuk, kita juga misalkan mau tak mau kan akhirnya ikut juga kunut, tak mungkin ikam rukuk sendiri ya. Nah, mau tak mau ikut juga, maka tetap kita yang bermadzhab Syafi'i tetap belum dihitung kunut. Kenapa? Karena kunut kita setelah rukuk. Nah, jadi kalau ikam kunut mengikut mazhab mereka suatu saat misalkan ikam ke Maroko, ke luar negeri, mungkin bisa jalan-jalan habis umroh, jalan-jalan ke luar negeri, misalkan sholat subuh di masjid yang bermazhab Maliki. Nah, mereka kunutnya sebelum rukuk. Maka bagi kita yang bermazhab Syafi'i tetap belum dihitung kunut. Nanti disunahkan sujud sahwi sebelum kita salam. Jadi kalaupun mereka tak sujud sahwi pun tak masalah. Tapi masih mereka paham ya, ulama-ulama ini Masya Allah di Indonesia mazhab Syafi'i masih mereka ngerti kenapa kita sujud sahwi. Kalau di Indonesia beda, kalau di Indonesia orang heboh kamu kalau di luar sana mereka paham. Oh ini Maliki, oh ini mazhab Hanafi, oh ini mazhab Syafi'i wajar. Kalau kita heboh, asal beda sedikit heboh kan. Orang sujud sahwi itu sujud aku pulang kan gitu ya. Apa kejadian di masjid gede ketika imam sujud sahwi heboh terus kapok-kapok. Kata ini aliran apa pula ini? Masa sebelum salam ada sujud pula gitu ya? Nah, jadi kemudian juga kunut di pertengahan akhir bulan Ramadan, malam ke-16 sampai malam ke-30. Di sholat witirnya itu juga sunnah al-'ab bagi menurut mazhab Syafi'i, sunnah al-'ab. Sehingga kalau kita tinggalkan kunut di pertengahan akhir bulan Ramadan di witirnya tetap disunahkan untuk sujud sahwi kalau kita tinggalkan. Nah, ini kok sunnah al-'ab nih. Ada pertanyaan loh, maksudnya? Tambahan? Nah, ada sifatnya kunut nazilah namanya. Kunut nazilah ini dibaca setiap pada sholat. Nah, ini di Cianjur, ketika di Cianjur ini jangan heran kalau setiap waktu sholat ada kunutnya. Jadi setiap sholat rakaat terakhir setelah rukuk, sami Allahu liman hamidah, ada kunut. Nah, ini kunut nazilah namanya. Kunut, doa kunut untuk mendoakan orang-orang muslim yang tertimpa musibah.
Nah sekarang ini kan di mana-mana kan kita di media di mana-mana umat muslim ini tertindas. Entah itu di Palestina, entah itu di Cina, di mana-mana tertindas umat muslim. Nah ini tidak masalah kita lakukan untuk mereka. Dan itu sunnah Nabi SAW pernah beliau lakukan koordinasilah tersebut. Jadi kalau misalkan ikam sholat, sehingga sholat kok ada kunutnya, nah jangan heran, ikut saja kunutnya. Itu koordinasilah namanya. Memang bacaannya dia kadang-kadang beda dengan kunut subuh, bukan Allahumma hdina fiman hadait. Dia bacaannya mengeduhkan untuk orang-orang muslim yang terzalimi. Ada ini adalah bahan apa ya? Di bab ini atau di luar bab ini juga ada masalah. Oh, ini masih dalam kunut ini masih ketinggalan dia. Kami berikan dia. Maksudnya perbedaan. Allah kalau mazhab yang lain, Allah seperti apa mereka. Tapi kalau mazhab ini malam ke-16. Mungkin masjid itu mungkin kelupaan saking asiknya tiap malam kan, kelupaan sekarang nomor 21 belum dipakai gitu. Atau mungkin mereka karena ngitung 10 hari terakhir gitu ya. Lain jadi baru dipakai. Tapi tetap sunnahnya dia malam ke-16. Nah di sini masalah wa yusannu rafu yadayhi fil qunut, disunnahkan ngangkat tangan ketika qunut. Disunnahkan ngangkat tangan ketika qunut. Tapi ketika sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim usap langsung. Jadi setelah doa langsung turunkan tangan sujud kita bersama imam. Nah, seperti itu. Jadi usah ngusap. Ngusap itu disunnahkan di luar sholat. Usap tangan. Sunnah ke sunnah. Ada hadisnya. Nabi SAW ketika beliau berdoa, beliau mengangkat tangan dan tidak beliau turunkan sampai beliau rusak wajah beliau. Jadi kalau ada orang-orang nyebut bid'ah usap muka itu udah berdoa, angkat tangan itu bid'ah, ya kita tidak usah meladeni. Yang penting kita ada hadisnya. Hadisnya hadis sahih bahwa sunnah mengangkat tangan ketika berdoa dan sunnah usap muka setelah berdoa. Kayak kita udah sholat usap muka, ya sebenarnya itu memang posisinya bukan seperti kita berdoa, tapi kita ibaratkan sholat itu doa. Karena arti as-sholah dalam bahasa Arab ad-du'a, doa artinya. Ibarat isi kita sholat itu bukan berdoa kan? Al-Fatihah doa, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iftitah doa, tasyahud akhir rata-rata doa, Rabbil firli warhamni, rata-rata doa. Jadi apa salahnya kalau kita ngusap muka? Karena kita seakan-akan kita ini udah berdoa, habis itu ngusap muka, tidak masalah. Karena ada sebagai orang mempermasalahkan masalah ini. Jadi tidak usah kita tidak usah kita balas, kita tetap amalkan, dan ini adalah tidak bid'ah, dan ini sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdoa dengan tangan dan usap muka. Kemudian berdoa itu disunahkan juga ketika berdoa untuk terhindar dari musibah, disunahkan kita mengembalikan tangan kita. Allahumma dafa'an al-bala wal waba, doa tolak bala itu disunahkan kita mengembalikan tangan. Begitulah Nabi SAW buat ketika beliau berdoa untuk terhindar dari musibah, beliau balikan tangan beliau. Itu namanya tafa'ulan, berangan-angan atau berangan-angan. Ibarat seakan-akan kita nolak balak tadi. Ya Allah jangan beri, seakan-akan seperti itu. Karena kan kita sebelum minta, ya Allah minta ini, minta itu, semoga ini, semoga itu. Sekarang balak, jangan diminta balak. Nah, ya Allah, anak aku balak, misalnya berbahasa kasar. Allah semoga tak kena balak, semoga terjadi balak. Itu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Balikan telapak tangannya.
Ada tambahan? Ya. Lama, lama waktu. Sahwi. Enggak, beda. Bukan berarti kita karena menurut keyakinan kita bahwa furudnya sunnah apa dan itu tidak menyalahi kita tuh berjamaah. Karena posisi imamnya sudah salah tadi. Ya, sudah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang mengamalkan apa yang diyakini bahwa furud itu sunnah apa sehingga kita tidak masalah untuk sujud sahwi. Sahwi. Yang bermasalah itu kalau pas furudnya imamnya sujud kita tetap mau aja nggak boleh. Karena bisa menjadi bisa keluar dari jamaah jadi itu pun kita kondisikan. Misalkan orang-orang jamaah ini tidak paham misalnya, takut salah paham. Ketika pula ini sujud sahwi, nah, ya sudah kita jangan sujud sahwi. Jadi ikut keyakinan mereka bahwa tidak ada kunut. Karena orang yang berkeyakinan kunut itu sunnah apa ketika ditinggalkan oleh dia, artinya sedangkan dia meyakini itu ada sunnah apa, jadi jatuhnya banyak mempermainkan. Dia nggak tahu hukumnya, tapi ditinggalkan begitu saja. Maka tadi kalau kita tinggalkan kunut karena mengikuti imam yang dapat kunut, maka setidaknya kita nak mewujudkan atau nak selainnya menerapkan apa yang kita tahu, kita sujud sahwi. Nah, kalau kita selalu sujud sahwi, atau kita selalu sendiri misalkan sengaja tidak kunut dan tak sujud sahwi, nah jatuhnya kita mempermainkan. Nah, karena kita rasa tahu suatu hukum, ini lakukan dalil segala macam dan tak kita amalkan. Ini sebenarnya bagi yang tahu detailnya bagi. Kalau misalkan kita hanya misalkan mohon maaf hanya tahu misalkan dari dengar kalau sujud sahwi, kalau kunut sunnah apa, ini sebenarnya tidak masalah kalau kita tinggalkan itu saja. Jatuhnya tidak mempermainkan. Ini bagi mereka yang mengkaji kitab, dibuka kitab hukum dalil ini hadis ini jelas bagi dia bahwa sujud kunut itu sunnah apa. Kalau mereka hanya sekedar mendengar saja hukumnya sunnah, nah, sebenarnya tidak masalah kalau mereka tinggalkan kunut tersebut. Jadi Pak, sebaiknya kita baca sendiri supaya setelah yang waktu kunut kan memang pertama tadi kan kita seperti kita baca sendiri. Iya, sendiri. Kalau imamnya tidak baca misalkan, kita bisa tidak alhamdulillah. Jadi kalau kita tidak baca dan kita imam tidak pakai suara, jadi kita tidak baca, statusnya kita tidak baca kunut jadi. Karena tidak lengkap yang kita baca. Jadi kita baca. Kalau imamnya baca, berarti kita tinggal ikuti atau kita ya Allah, karena kita mendengar apa imam baca gitu kan. Jadi jatuhnya kita baca juga. Ada yang gitu? Kaos kaki tidak masalah. Kaos kaki itu menutup pertama jam tower. Yang kedua bukan memang sunnahnya dibuka. Sunnahnya ujung kaki ini ketika kita sujud nempel di tempat di sejadah atau nempel di tempat kita sholat. Sunnahnya. Tapi kalau misalnya dia pakai kaos kaki tidak masalah. Karena dingin atau karena apa, bahkan pakai sepatu pun asalkan dia suci dan najisnya boleh. Pakai sandal misalkan, kita sholat pakai sandal, pakai sepatu, pakai sandal jepit, pakai apapun, pakai sandal, sepatu, kaos kaki, asalkan dia suci tidak masalah, boleh dan tidak membatalkan sholat. Iya, ketika wudhu dia harus wudhu sempurna. Nah,
Yang boleh hanya diusap itu kalau pakai khuf namanya. Sepatu kulit. Yang sepatu kulit ini banyak syarat-syaratnya. Syaratnya harus kuat untuk dibawa berjalan. Seandainya jika bawa berjalan di aspal, jangan ke semua misalkan masih kuat, nah itu boleh. Tapi kalau ikan baru sampai pom bensin udah rusak, sepatu kulitnya itu tidak boleh, tidak masuk kategori. Dan sepatunya harus menutup semua, harus di atas mata kaki. Nah, dan itu kita makainya setelah kita berwudu. Pakai setelah berwudu. Pakai. Kalau batal setelah kita pakai, misalkan aja kita batal duduk sekarang, kita pakai. Terus 2 jam kemudian batal wudu ikam. Nah, batal hadap kecil. Nah, ketika ikam wudu, giliran nyuci kakinya tidak perlu dibuka, tinggal diusap. Nah, atasnya itu boleh. Untuk orang yang mukim, yang tidak bersafar sehari semalam, durasi memakai tadi ya. Nah, kalau untuk orang yang musafir 3 hari 3 malam itu ada pembahasan sendiri. Dan itu jarang kami sampaikan, pertama kami memang jarang sepatu seperti itu. Sepatu yang kayak orang dulu kan memang sengaja dibuat bukan untuk musafir, untuk orang bersafar. Belum ada sepatu yang kita sekarang yang telapaknya itu bal ampun gitu kan. Tapi sepatu kita sekarang tidak masuk kategori karena pertama kadang-kadang ada yang nggak sampai, ada yang kelihatan mata kakinya masih kelihatan, ada yang bahannya tembus air di atasnya masih bahan kain gitu ya. Kalau yang masih tembus air itu tidak masuk kategori. Kalau yang anti air tidak masuk itu boleh dipakai. Dan jarang, memang jarang sekarang gitu. Telapak tangan juga, telapak tangan sunnahnya dibuka. Jadi jangan pakai sarung tangan. Sunnah. Tapi kalau ada orang sholat pakai sarung tangan sah-sah saja. Sah saja sholatnya. Cuma tidak dapat sunnah. Tidak dapat sunnah tangannya nempel langsung ke tempat sujudnya. Tidak dapat sunnah itu. Ada gitu? Di luar bab sholat masalah. Kalau pas dadakan gini bingung aku akan tanya. Tapi tiga-tiga dia sendiri, tapi ya kalau Ustaz Abu Somad tak tahu. Bingung kamu tanya. Ada nggak Bu? Gimana lagi? Atau pertanyaan lagi? Oh, nanti kita tutup. Insya Allah doa dari sana bisa. Alhamdulillah, Bismillah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bilwaqi ni'amahu wa yukafi wasilah. Ya Rabbana, kafantu min dari jalali wa tikal karim wa ya'zim sultan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fi kulli waqtin rahim. وصلى وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصلى وسلم على سيدنا محمد حتى تبقى الأعظم عليها وأنت خير الوالدين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا ميسر كل عسير ويا جابر كل يسير ويا جابر كل عسير يسر علينا كل عسير وتيسر العسير عليك يسير اللهم إنا لا يحتاج إلى البيان وتفسير حاجتنا حاجتنا كثير وأنت عالم بها وخبير اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب أعمال يقربنا ويبلغنا إلى حبك اللهم اهدنا واهد بنا واهد أهل بيتنا واجعلنا سببا لمن اهتدى ولا تجعلنا سببا لمن ضل وضاع اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اكرمنا بحسن الخاتمة ولا تحكم علينا بسوء الخاتمة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى
آله وصحبه وبارك وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.